Nah, dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi. Dan saya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek, karena kita juga harus membangun, menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini. Yang berikut saya juga menyampaikan terkait dengan perpanjangan Freeport. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir telah kita melakukan negosiasi komunikasi intens antara pemerintah Indonesia, MindID dan Freeport McMoran. Secara kebetulan puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900.000 lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Dan produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2002-2003. Karena ini eksplorasinya di underground itu membutuhkan waktu kurang lebih setahun. Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua. Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% itu kita punya 51%. Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12% saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi. 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambil alihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi, pasti di situ membutuhkan biaya, disitulah ditanggung renteng. Nah, dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63, di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi, akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua, penghasil tambang. Nah, dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang existing tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti, PNBP dan pendapatan daerah. Nah, kira-kira itu terkait dengan Freeport. Namun setelah MOU ini ditandatangani, tahap berikutnya adalah kami akan melakukan pembahasan teknis terkait dengan administrasi-administrasi yang akan dipenuhi oleh pihak Freeport. Sudah barang tentu dalam bernegosiasi, kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan. Karena pasal 33 Undang-Undang 45 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara, dan oleh karena itu di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air.